Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dini Wulandari, saya dari kelas KBC nomor absen 06. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil meresensi buku Pengantar Filsafat Pendidikan. Untuk videonya, silakan ditonton. Hal yang pertama yang saya akan bahas dalam buku ini adalah identitas buku. Judul buku Pengantar Filsafat Pendidikan. Penulis Drs. Uyo Sadullah, MPD. Penerbit Alfabeta CV. Jumlah halaman 207 halaman, cetakan ke-11 Mei 2018. ISBN 979 8433 715. Oke, dalam buku Pengantar Filsafat itu terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, bab yang kedua adalah filsafat, bab yang ketiga filsafat pendidikan, bab yang keempat mazhab filsafat pendidikan, bab yang kelima orientasi psikologis yang mempengaruhi filsafat pendidikan, dan yang terakhir yaitu bab ke-6 filsafat pendidikan Pancasila. Dalam video kali ini saya akan membahas bab yang ketiga, filsafat pendidikan. Oke, saya akan membahas bab ketiga yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dibagi menjadi subbab A, pendidikan. Yang pertama adalah 1. Makna pendidikan. Makna pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara khusus dan pengertian secara luas. Dalam arti khusus, Landgraf mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan sebagai transformasi nilai. Pendidikan mengandung suatu pengertian yang sangat luas, menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendidikan, manusia ingin berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memperbaiki nilai-nilai, hati nuraninya, perasaannya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksananya, ketiga kegiatan tersebut harus berjalan secara terpadu dan berkelanjutan serta serasi dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan hidupnya. Oke, kita akan ke papan yang tersebut. Agar proses transformasi tersebut berjalan lancar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Untuk melakukan pendidikan itu perlu syarat, yaitu antaranya A. Pendidikan adanya hubungan edukatif yang baik antara pendidik dan terdidik, antara guru dan siswa. Yang kedua, adanya metode pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, adanya sarana dan perlengkapan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, adanya suasana yang memadai. Oke, yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Dalam menentukan tujuan pendidikan ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan seperti yang
tindakan atau perbuatan atau situasi yang sengaja untuk menciptakan tujuan pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Kembali ke papan tulis ini. Subbab yang kedua adalah pengertian filsafat pendidikan. Menurut Kleiner Campbell 1971, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan seperti halnya filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif, perspektif, dan analitik. Subbab yang ketiga adalah kebutuhan akan filsafat pendidikan. Cara kerja dan hasil filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia, di mana pendidikan merupakan salah satu aspek dari kehidupan tersebut, karena hanya manusialah yang dapat melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Subbab yang keempat adalah peranan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para perencana pendidikan. Hal tersebut akan mewarnai perbuatan mereka secara arif dan bijak, menghubungkan usaha-usaha pendidikannya dengan falsafah umum, falsafah bangsa dan negaranya. Pemahaman akan filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka dari perbuatan merubah-rubah, mencoba-coba tanpa rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Subbab yang terakhir adalah apa yang menentukan filsafat pendidikan seseorang. Dalam bentuk yang paling sederhana, filsafat pendidikan terdiri dari apa yang diyakini seseorang mengenai pendidikan, merupakan kumpulan prinsip yang membimbing tindakan profesional seseorang. Lebih jauh lagi, filsafat pendidikan berkaitan dengan penetapan hakikat dan tujuan alat pendidikan dan kemudian menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan-kebijakan untuk mengimplementasikannya. Pengaruh keyakinan guru terhadap perilaku mengajar. Berikut ini adalah tabel peta konsep tentang pengaruh keyakinan guru terhadap perilaku pengajar. Yang pertama, keyakinan mengenai pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, keyakinan mengenai siswa. Yang ketiga, keyakinan mengenai pengetahuan. Yang keempat, keyakinan mengenai apa yang perlu diketahui. Baik, selanjutnya saya akan membahas keunggulan buku penghantar filsafat pendidikan. Buku ini memiliki keunggulan yaitu mampu memberi informasi mengenai suatu nilai, sumber nilai, dan bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan nilai itu. Sebab pendidikan pada prinsipnya tidak bisa dipisahkan dengan nilai. Walaupun buku ini memiliki kelebihan, tentu saja memiliki kelemahan. Kelemahan buku penghantar filsafat pendidikan, buku ini memiliki kelemahan yaitu kurang memberikan pemahaman untuk para pembaca yang masih pemula, yang menyebabkan penyampaian yang disampaikan buku ini tidak tersampaikan dengan baik ke pembaca. Dalam akhir video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan buku penghantar filsafat pendidikan. Buku ini bisa jadi rekomendasi loh, sebab di dalam buku ini terdapat ilmu pendidikan, pendekatan ilmu filosofis, dan tidak hanya teori pendidikan saja yang dibahas di dalam buku ini. Akan tetapi, dengan praktik pendidikannya untuk membangun sumber daya manusia dan juga memberikan pengalaman yang luas, sebab pendidikan berkaitan erat dengan seluruh aspek dalam kehidupan, baik itu pengalaman atau pemikirannya. Di dalam ilmu pendidikan butuh kajian filosofis, sebab kajian seperti ini akan melihat pendidikan dalam kenyataan yang berkesinambungan.
Pengkajian filosofis mengenai pendidikan bisa membantu memberi informasi mengenai hakikat dari manusia yang secara horizontal berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam semesta. Pengkajian filosofis bisa juga memberi informasi yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan juga sumber daya dari pengetahuan. Hal ini bisa membantu di dalam menentukan tujuan dari akhir pendidikan itu sendiri. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.